Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan materi resensi melalui PowerPoint dan ini telah saya video. Nantinya akan saya bagikan ke grup WA kelas masing-masing dari 11 MIPA 5 sampai dengan 11 IPS 3. Nah, berkaitan dengan resensi. Masih ingatkah bahwa materi ini pernah kalian pelajari di waktu SMP dulu? Ya, dulu namanya adalah teks ulasan. Jadi sebenarnya sama ulasan dengan resensi. Jika kalian masih mengingatnya, kira-kira apa sih resensi menurut kalian? Ya, kita langsung masuk pada materi yang pertama. Resensi berasal dari bahasa Belanda yang artinya recensi atau bahasa Latin recensio yang berarti memeriksa kembali, menimbang, atau menilai. Dari sini barangkali kalian sudah mulai ingat bahwa resensi itu kaitannya dengan menilai. Kalau dari arti secara lengkapnya, resensi adalah penilaian terhadap karya orang lain dengan memberikan pertimbangan baik dan buruk secara objektif. Jadi, kalian ketika memberikan penilaian terhadap karya orang itu tidak hanya membaik-baikkan, tetapi juga menilai dari segi kekurangannya. Nah, lalu apa sih yang bisa diresensi? Jadi, resensi itu tidak hanya pada buku saja, tetapi juga bisa karya-karya yang lain. Misalnya ini, dari cerpen, novel, lagu, film, drama, dan karya lainnya. Memang yang selama ini kita temui yang paling banyak adalah resensi berupa buku. Lalu, apa yang harus diperhatikan saat menulis resensi? Jadi, kalian ketika menulis resensi, maka sebaiknya tidak bersifat subjektif tulisannya yang dapat menyudutkan karya dan tidak berisi iklan yang mengarah pada propaganda. Artinya, walaupun kalian telah membaca buku itu atau membaca karya itu, kalian tidak diwajibkan menilai secara subjektif karena dikhawatirkan kalian misalnya tadi bisa menyudutkan karya tersebut. Mungkin kalian punya dendam pribadi dengan penulis barangkali ya. Atau misalnya kalian mengajak untuk membeli buku. Nah, arahnya bukan untuk mengajak membeli, tetapi arahnya adalah misalnya untuk membaca karya itu. Kemudian, di mana kita bisa menemukan resensi? Selama ini kita bisa menemukan resensi mulai dari surat kabar, majalah, media elektronik, atau dalam bentuk media-media yang lain, misalnya internet atau juga yang lainnya. Kemudian, fungsi resensi. Yang pertama, mendapatkan umpan balik dan saran tentang buku yang ditulis. Jadi, ketika kalian menulis resensi dan ketika resensi kalian dibaca oleh penulis karya itu atau penulis buku itu, maka ya tujuannya agar kemudian kalian bisa memberikan gambaran bahwa karya ini lebihnya dari segi ini, kurangnya dari segi ini. Ketika barangkali nanti akan diproduksi atau mungkin penulis itu akan membuat karya yang baru lagi, maka saran kalian barangkali bisa kemudian diperhatikan. Yang kedua, sebagai sarana dalam menguji atau mengembangkan suatu topik atau masalah. Kemudian yang ketiga, memperkenalkan buku-buku yang diterbitkan. Jadi ketika kalian meresensi dan kemudian tulisan kalian itu kalian publikasikan, maka secara tidak langsung buku dari penulis tersebut juga kemudian akan menjadi terkenal. Misalnya ya. Dan kira-kira fungsi resensi bagi pembaca itu apa sih? Ya, silakan nanti dijawab di UKBM Bahasa Indonesia yang nantinya akan saya bagikan melalui Google Formulir. Kemudian kita akan membahas tujuan resensi. Ya. Menimbang agar buku memperoleh perhatian dari orang yang belum membaca karya tersebut. Jadi ketika ada orang yang belum membaca buku itu tetapi telah membaca resensinya, misalnya dari tulisan kalian, ya barangkali orang itu akan kemudian bisa menjadi tertarik. Ya, akhirnya mereka kemudian membaca
buku tersebut. Memberikan penilaian dan penghargaan terhadap isi karya sehingga penilaian itu diketahui khalayak. Nah, kalian ketika membaca karya seseorang, maka itu adalah bentuk apresiasi paling dasar. Apalagi kalian kemudian meresensinya dan kemudian resensi kalian publikasikan. Melihat kesesuaian latar belakang pendidikan pengarang dengan bahan yang ditulis. Kemudian memberikan pujian dan kritik terhadap bobot atau nilai karya seseorang. Jadi ketika kalian meresensi, sekali lagi, boleh kalian memberikan pujian, tapi jangan lupa kalian juga harus memberikan kritik agar kemudian seimbang. Memengaruhi pembaca agar pembaca atau memiliki karya tersebut, ya. Kemudian memberikan penilaian, keunggulan dan kelemahan karya serta penulisannya. Jadi ketika memberikan penilaian keunggulan, kelemahan bukan hanya dari misalkan sampul buku, tetapi juga dari isi atau mungkin dari cara penulisannya. Struktur resensi yang pertama, maka kalau kita berbicara sebuah teks, maka sudah pasti teks itu harus memiliki judul. Nah, kalian ketika nanti membaca sebuah buku, maka ketika kalian membuat resensi, di resensi kalian juga harus ada judulnya. Yang pertama, judul resensi. Ini sebaiknya judul nanti berbeda, judul buku dengan judul resensi. Kemudian ada identitas resensi, kemudian ada pendahuluan, ada sinopsis, ada keunggulan atau kelemahan, ada penutup. Ya. Nah, coba kalian paparkan maksud dari masing-masing struktur tersebut. Jika sudah, kita coba membahasnya satu persatu. Masih ingat yang pertama tadi apa? Ya, yang pertama adalah judul resensi. Nah, judul itu harus sesuai dengan keseluruhan isi resensi. Kemudian yang kedua kira-kira apa? Yang kedua adalah identitas buku. Nah, kira-kira identitas buku itu meliputi apa saja ya? Ya, baik, betul. Identitas buku itu bisa dari judul buku, jenis buku, bisa buku fiksi atau non-fiksi, pengarang, penerbit, tahun terbit, cetakan keberapa, atau jumlah halaman. Nah, ini bisa menjadi ciri-ciri dari identitas resensi. Nah, misalnya ini yang dicontohkan adalah buku. Kalau misalnya nantinya kalian meresensi sebuah video atau film, maka ya tinggal menyesuaikan. Apakah kemudian film itu dikarang? Bukan. Apakah film itu diterbitkan? Tidak. Apakah film itu ada tahun terbit? Nah, misalnya diganti tahun rilis. Cetakan ke, apakah film itu ada cetakan ke? Tidak, ya. Apakah film itu juga memiliki halaman? Nah, maka ini nanti silakan disesuaikan. Struktur yang ketiga, kira-kira apa yang ketiga? Yang ketiga adalah pendahuluan atau pembuka resensi. Nah, pendahuluan ini berisi tema bisa atau deskripsi buku secara singkat atau juga tentang kepengarangan penulis. Jadi, kalian belum masuk pada isi buku di bagian pendahuluan ini. Kalian masih berada di bagian awal dari buku itu. Misalnya buku itu pernah diapresiasi oleh tokoh nasional. Atau misalnya di sini kalian gambarkan buku itu pernah mendapatkan apresiasi, misalkan dari award apa ya, penghargaan apa misalnya. Nah, itu silakan dipaparkan di sini. Dan juga hal-hal lain. Intinya belum masuk pada isi bukunya. Kemudian yang keempat, kira-kira apa? Yang keempat adalah sinopsis. Nah, sinopsis ini berarti isi dari buku itu sendiri. Misalnya berisi pokok-pokok isi karya. Misalnya resensi buku harus mengemukakan masalah cerita, watak, latar. Nah, kalau misalkan bukunya adalah buku non-fiksi,
bukunya adalah buku fiksi, maka sudah pasti ada tokoh, dan tokoh itu pasti memiliki watak. Kemudian pasti ada latar dan juga ada alur ceritanya. Nah, ini yang nantinya bisa kalian gambarkan pada misalnya resensi kalian. Jika kemudian bukunya adalah buku non-fiksi, ya bisa kalian sesuaikan. Berarti kan tidak mungkin ada watak, tidak mungkin ada tokoh. Ya, misalnya dari bab apa? Misalnya bab tata cara sholat. Nah, silakan dipaparkan. Kemudian yang berikutnya adalah keunggulan atau juga kelemahan. Jadi ini kalian nanti silakan memaparkan keunggulan. Keunggulan itu dan kelemahan ya bisa dari segi covernya dulu kalian ulas, atau mungkin kemudian masuk pada kualitas bukunya, kertasnya misalnya, atau kemudian perekatnya atau lemnya ya, atau mungkin kemudian masuk pada tulisannya itu mudah dibaca atau kemudian tidak, atau kemudian banyak gambar atau tidak, atau bisa juga tebal atau tipisnya buku ya. Ketika kalian merasa enjoy, merasa senang dengan membaca buku itu, ternyata bukunya cepat selesai dibaca karena terlalu tipis. Nah, itu juga bisa menjadi penilaian di keunggulan atau kelemahannya. Kemudian berikutnya adalah ya penutup. Berisi peruntukan karya, simpulan atau rekomendasi terhadap karya. Jadi setelah kalian membaca buku itu, maka berikan rekomendasi. Misalnya buku itu layak untuk dibaca, atau misalnya buku ini cocok untuk dibaca semua kalangan atau hanya kalangan SMA atau apa. Ya, itu nanti silakan dipaparkan pada tugas kalian. Nah, ini bagaimana menyusun teks resensi. Kalian ya, saya ingatkan kan sudah mulai memilih atau bahkan sudah ada yang selesai membaca karya sastra literasi ya, karya sastra yang berlatar sejarah. Maka kalian bisa mulai menulisnya dengan memperhatikan ini. Langkah-langkah yang pertama. 1. Membaca pastinya ya, dan memahami isi karya yang diresensi. Yang kedua, membuat judul resensi. Saya berikan contoh, misalkan kalian nanti meresensi tentang ini, student hijau ya. Maka kalian nanti ketika memberikan judul resensinya, kalian bisa menggantinya, bukan lagi student hijau, tapi misalkan belajar tata krama, atau misalnya belajar dari student hijau, misalkan itu juga sudah bisa menjadi judul resensi. Kemudian yang ketiga, menyusun data resensi. Sekali lagi, ketika kalian membaca buku resensi, jangan lupa di bagian awal itu pasti ada nama pengarangnya, ada judul bukunya. Misalnya ini judulnya adalah Student Hijau, kemudian pengarangnya adalah Mas Marco Kartodikromo ya. Kemudian jenis bukunya apa, fiksi atau non fiksi, pengarangnya apa. Nah, misalnya kalau dari sini, di sini penerbitnya adalah Narasi, kemudian pengarangnya Mas Marco Kartodikromo, judul bukunya Student Hijau, kemudian ini diterbitkan di Jakarta, kemudian jumlah halamannya adalah 140. Misalkan itu juga sudah bisa mewakili dari identitas. Kemudian membuat pembukaan. Nah, pembukaan bisa berisi antara lain perkenalan, perbandingan dengan karya sebelumnya yang ditulis dari orang yang sama bisa, atau misalkan dari orang yang berbeda tetapi misalkan temanya sama juga boleh, atau kalian membahas biografi pengarang, unsur yang berhubungan dengan tema atau isi, misalkan itu. Nah, contohlah pembukaannya. Misalkan membahas buku Student Hijau, ini adalah buku misalkan yang membahas tentang kolonialisme, dan buku ini
telah diterbitkan dengan 9 bahasa, atau misalnya pernah diterbitkan ya di negara lain. Nah, ada misalkan 9 bahasa yang pernah kemudian maksudnya adalah buku ini pernah diterjemahkan ke dalam 9 bahasa, misalnya seperti itu. Itu juga bisa menjadi pembukaan. Kemudian yang kelima, membuat isi atau tubuh berisi sinopsis poin utama dari karya, ada keunggulan dan juga kekurangan buku. Misalkan sinopsisnya adalah, kisah ini dimulai ketika Ayah Hijo, Raden Potronojo, berencana menyekolahkan Hijo ke Belanda. Raden Protonojo berharap hal itu bisa mengangkat derajat keluarga yang berasal dari kalangan pedagang, meskipun sudah menjadi saudagar sukses sehingga gaya hidupnya bisa menyamai kaum priayi murni dari garis keturunan. Tidak berarti kesetaraan diperoleh, khususnya di mata orang-orang kaum priayi yang dekat dengan government. Di sini misalkan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah membuat penutup resensi karya. Misalkan berisi penekanan pentingnya untuk membaca atau memiliki karya tersebut. Nah, contohlah di sini karya ini misalkan wajib untuk dibaca, atau misalkan layak untuk dibaca, atau misalkan karya ini bisa menjadi pedoman hidup agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama dan sebagainya. Misalnya itu. Kemudian kita masuk pada analisis kebahasaan teks resensi. Yang pertama ada istilah atau kata teknis ya. Ini pernah kita pelajari. Masih ingat di bab apa? Dulu pertama kali di teks prosedur di semester 1. Ada nomina, apalagi ini dari SD barangkali sudah tahu, SMP, dan sekarang ada lagi. Kemudian ada verba, ya, kata kerja, ada pronomina, ini kemarin juga sudah pernah kita bahas. Kemudian ada preposisi, ya, kata kerja material, ada kata kerja relasional juga. Nah, coba kita bahas satu-satu. Istilah kata atau kata teknis. Kata atau gabungan kata yang mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat khas dalam bidang tertentu. Jika dipadatkan, maka kalian bisa mencari kata yang intinya adalah ya, mencerminkan misalkan proses atau keadaan. Misalnya kita pernah membahas kata reboisasi. Misalkan juga teknologi, itu juga bisa menjadi istilah kata. Kemudian ada kata benda atau nomina. Nah, ada kata benda konkret. Dalam artian kita bisa langsung tahu wujudnya, ya, bentuknya, ada meja, buku, bola. Kata benda abstrak. Kita berarti tidak bisa mengetahui secara langsung, tapi kita bisa merasakannya. Misalnya di sini ada pikiran, ada angin. Bukan angina ya, angin. Kemudian ada verba, kata kerja. Ada verba aktif, menunjukkan tindakan atau perbuatan. Ada verba pasif, sebagai penderita akibat dari tindakan atau hasil. Contohnya seperti apa? Coba dibuka catatannya. Kita pernah membahas ini pada materi ceramah. Misalnya ketika kita membahas struktur kalimat, subjek, predikat, objek, pelengkap. Nah, di sana di bagian predikat kita pernah membahas predikat aktif, predikat pasif ya. Kemudian ada pronomina, kata ganti orang. Nah, di sini ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Ini juga pernah kita pelajari di materi kemarin. Apa? Misalnya cerpen ya, di semester 1. Orang pertama ada tunggal, ada jamak, orang kedua tunggal jamak, orang ketiga tunggal jamak. Orang pertama tunggal, misalnya apa? Saya, aku. Orang pertama jamak, misalnya apa? Kami, kita. Orang kedua kalau tunggal misalnya apa? Anda, kamu. Kalau jamak misalnya kalian. Orang ketiga misalnya kalau tunggal dia, iya. Kalau jamak misalnya mereka. Ya, coba nanti dicari lagi catatannya.
Kemudian konjungsi. Nah, apalagi ini? Ini setiap dari teks bahasa Indonesia pasti ada konjungsi. Di sini pembahasannya ada konjungsi koordinatif, subordinatif, korelatif, dan antar kalimat. Ini pernah ya kita bahas di materi prosedur. Coba dilihat catatannya. Kuncinya kalau konjungsi koordinatif itu konjungsinya setara. Saya berikan contoh. Ini pernah kita bahas. Misalnya apa? Misalnya dan, kemudian tetapi, sedangkan, terus apa lagi? Misalnya kalau disingkat ya ada, kalau disingkat ada Dian dan Lula tahu kandang sapi ya. Dian kemudian ada Dian dan kemudian dan lalu, melainkan, tetapi, sedangkan, serta. Nah, masih banyak lagi. Konjungsi subordinatif tidak setara. Ini pernah saya tuliskan. Sekar pun SMS jika Sualima STKW. Sebab, karena, walaupun, meskipun, SMS, sehingga, maka, sampai-sampai, ditambah satu akibat. Jika, ada jika, kalau, suwa, supaya, untuk, agar, 5 STKW. Sejak, sebelum, setelah, sesudah, ya. Kemudian, tatkala, ketika, waktu, dan masih banyak yang lain. Konjungsi korelatif. Konjungsi yang berpasangan. Jadi tidak hanya kalian saja yang berpasangan, tetapi juga konjungsinya. Contohnya apa? Tidak hanya pasangannya tetapi juga, baik pasangannya maupun, bukan pasangannya melainkan. Konjungsi antar kalimat. Ini posisinya harus di awal kalimat. Misalnya dengan demikian, koma, akan tetapi, koma, sementara itu, koma, dan sebagainya. Ada preposisi, kata depan atau kata tugas. Ingat, misalnya di sini ada di, ini bukan berarti dirangkai ya, penulisannya dipisah, menunjukkan tempat atau arah. Misalnya di depan, di samping, di Surabaya, ke juga sama, ke sini, ke sana itu dipisah. Daripada, jangan lupa daripada digabung dengan, secara, tanpa, bagi, dan sebagainya. Kemudian ada verba, ada di sini kata kerja material, ya, adalah kata kerja yang menyatakan kegiatan fisik atau proses, misalnya makan, minum, membawa, berbicara. Kemudian ada kata kerja relasional, kata kerja yang berfungsi memperjelas predikat, kata kerja bantu. Contoh kata kerja sebagai kopulatif, yaitu bernama, disebut, menjadi, merupakan, adalah, ialah, dan seterusnya. Nah, ini juga pernah kita bahas di materi ceramah ketika kita membahas struktur kalimat. Ya, merupakan itu predikat, tapi setelah merupakan tidak mungkin objek. Ya. Kemudian ada contoh kata kerja relasional sebagai kata bantu. Pasti, harus, perlu, wajib, mungkin, boleh, harap, bisa, hendak, ingin, mau, akan, dapat, ada, dan sebagainya. Misalnya, saya hendak makan di meja makan, atau saya hendak pergi ke sekolah. Nah, saya subjek, hendak pergi itu predikat. Ketika hendak dihilangkan, tinggal pergi saja, maka ini juga tetap menjadi predikat. Nah, masih ingat ya? Maka kata-kata ini, kata kerja ini adalah disebutnya kata kerja relasional sebagai kata bantu atau kata bantu saja. Tuh. Kemudian, terima kasih. Cukup sekian materi hari ini. Nantinya materi ini sekali lagi akan saya bagikan ke grup WA kelas masing-masing. Kalian bisa melihat dari video ini atau juga bisa membaca di blog yang nantinya akan saya bagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.